Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konfigurasi SSH atau Secure Shell menggunakan Debian CLI yang sebelumnya telah kita install pada VMware. Baik, langsung saja. Di sini kita buka terlebih dahulu untuk VMware-nya. Kemudian pada list virtual machine-nya di sini kita bikin sebuah folder dengan nama master. Yang dimana pada folder masternya nanti kita akan menyimpan semua master ISO untuk kebutuhan lab-nya. Nah, baik, langsung saja di sini kita membuat sebuah folder baru lagi dengan nama lab 1. Kemudian pada virtual machine master Debian-nya di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian manage, kemudian clone. Nah, sebagai berikut ya. Untuk clone tipenya di sini teman-teman bisa pilih yang create a full clone. Jangan pilih yang link ini ya. Karena jika teman-teman memilih yang link clone ini, maka nantinya setiap perubahan pada virtual machine cloningnya, maka masternya juga akan ikut berubah. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah cloningan baru ya. Kemudian teman-teman bisa klik next. Untuk namanya di sini kita berikan nama server 1. Nah, baik, sampai di sini proses cloningnya telah selesai. Pop-up-nya bisa kita close. Kemudian untuk server satunya teman-teman bisa drag and drop pada folder lab 1. Sedikit informasi ya. Sebelumnya pada saat kita melakukan instalasi Debian Master CLI-nya di sini RAM-nya kan sebesar 4 GB ya. Nah, jadi karena proses instalasi Debian server-nya telah selesai, di sini teman-teman bisa ubah untuk ukuran RAM-nya untuk menghemat penggunaan resource kita minimal 500 MB. Baik, di sini kita simpan. Kemudian kita kembali lagi pada server satunya. Di sini ada perubahan sedikit ya pada network adapter yang dimana kita akan menggunakan bridge. Dan untuk network adapternya sendiri di sini terdapat beberapa ya, ada bridge, ada NAT, host only, custom dan LAN segment. Kita tidak akan membahas lebih lanjut terkait tipe interface-nya. Namun di sini kita akan menggunakan bridge ya, yang berfungsi sebagai transparan jembatan antara modem WiFi yang kita gunakan. Jadi nanti virtual machine-nya akan mendapatkan IP DHCP dari modem WiFi yang kita gunakan. Baik, langsung saja di sini kita ubah menjadi bridge pada network connection, kemudian kita save. Kemudian teman-teman bisa klik start up ya pada operating systemnya maupun klik logo ini ya. Fungsinya sama. Baik, di sini kita klik OK saja. Nah, setelah servernya booting, teman-teman bisa login menggunakan user biasa ya, yang teman-teman gunakan pada saat melakukan instalasi Debian servernya. Di sini kita gunakan user, kemudian silahkan diinputkan password usernya. Nah, berikutnya kita perlu melihat apakah server kita telah mendapatkan alokasi IP DHCP dari modem WiFi-nya. Di sini kita ketikkan perintah IP add. Oke, kemudian enter. Nah, di sini terdapat dua informasi ya, yaitu interface loopback dan juga terdapat interface ENS33. Dan untuk nama interface-nya sendiri di sini bisa berubah-ubah ya, tergantung nama interface pada virtual machine-nya. Di sini interface ENS33-nya belum mendapatkan alokasi IP ya. Untuk itu kita perlu melakukan konfigurasi interface ya agar virtual machine kita mendapatkan alokasi IP dari WiFi modem yang kita gunakan. Jika teman-teman perhatikan di sini ya, di sudut kanan bawah ya pada logo interface atau port ya, di sini masih belum connect ya. Untuk itu teman-teman bisa klik kanan kemudian pilih connect. Nah, pastikan logo silang merahnya telah hilang. Nah, baik, berikutnya kita akan login sebagai super user atau root user. Untuk perintahnya pada Debian 12 yaitu su ya, su. Kemudian inputkan password root yang sebelumnya telah kita buat.
Nah, setelah kita login sebagai root, berikutnya teman-teman bisa ketikkan perintah nano/etc, kemudian network, kemudian interface. Nah, sebagai berikut, kemudian enter. Untuk mempercepat konfigurasinya, teman-teman bisa copy paste yang ada di atas ini ya. Untuk caranya teman-teman bisa klik pada keyboard, yaitu Ctrl K, kemudian Ctrl U untuk mempaste ulang. Berikutnya kita tekan lagi enter 2 kali atau 3 kali, kemudian teman-teman bisa ketikkan kembali pada keyboard yaitu Ctrl U. Nah, pada loopback-nya ini kita ubah menjadi DHCP. Kemudian pada LO nya ini kita sesuaikan dengan nama interface yang sebelumnya ingin kita konfigurasi, yaitu ENS33. Sekali lagi, untuk nama interface nya bisa berbeda-beda, silahkan disesuaikan dengan nama interface pada saat teman-teman mengetikkan perintah IPADD ya. Nah, sebagai berikut. Oke, kita ulangi. Di sini kita untuk interface-nya ENS33, kemudian eFace-nya di sini ENS33. Kemudian kita simpan dengan menekan keyboard yaitu Ctrl S, kemudian Ctrl X untuk keluar. Berikutnya teman-teman bisa ketikkan perintah service ya, service networking spasi restart. Nah, sebagai berikut. Oke, baik, di sini terdapat informasi service not found. Baiklah. Karena service-nya tidak ada, jadi kita menggunakan alternatif yaitu menggunakan sistem CTL, kemudian restart, kemudian networking. Oke, pastikan tidak ada error. Kemudian teman-teman bisa ketikkan kembali perintah IPADD untuk melihat konfigurasi IP pada interface-nya. Nah, baik, di sini untuk interface ENS33-nya telah mendapatkan IP yaitu 192.168.110.118. Dan seharusnya untuk saat ini virtual mesin kita telah dapat mengakses layanan internet. Kita coba melakukan ping ke DNS Google yaitu ping 88. Nah, baik, di sini reply ya. Artinya virtual mesin kita telah dapat mengakses koneksi internet. Baik, berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu update repository. Nah, untuk caranya kita tambahkan terlebih dahulu untuk list repositorinya dengan mengetikkan perintah nano/etc, kemudian /apt, kemudian /source list. Nah, baik, berikutnya kita bisa inputkan list repositorinya yaitu dengan perintah dep, kemudian buka kurung siku, kemudian terus tab sama dengan yes, kemudian dep http :// kemudian inputkan link dari list repositorinya. Di sini saya menggunakan FTP dari US ya, .debian.org, kemudian /debian, kemudian spasi bookworm, kemudian /main contrib, kemudian non-free, kemudian non-free min firmware. Nah, sebagai berikut ya. Kemudian kita copy paste ulang ya. Di sini kita tambahkan untuk update-nya. Nah, sebagai berikut. Kemudian teman-teman bisa simpan ya dengan cara ketikkan pada keyboard yaitu Ctrl S, kemudian Ctrl X. Oke, kita clear. Kemudian kita ketikkan perintah apt update ya, update untuk mengupdate list repository kita. Nah, baik teman-teman semua, di sini proses update list repositorinya telah berhasil. Pastikan tidak ada error ya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan perintah apt. Sebentar, kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan instalasi SSH-nya, yaitu dengan ketikkan perintah apt spasi install, kemudian SSH.
Nah, di sini teman-teman bisa tekan enter pada keyboard ataupun ketikan Y ya, kemudian enter. Nah, baik, pastikan tidak ada error ya. Nah, baik, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH-nya yaitu dengan cara mengetikkan nano spasi /etc kemudian /ssh sshd kemudian _config. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tambahkan yaitu port 22. Kemudian jika teman-teman mengizinkan akses root, maka teman-teman bisa ketikkan permit ya, root R besar, login, kemudian L besar, kemudian spasi yes. Nah, sebagai berikut. Oke, kemudian teman-teman bisa simpan dengan ketikan pada keyboard yaitu Ctrl S, kemudian Ctrl X. Oke, kita clear. Berikutnya teman-teman bisa ketikkan perintah systemctl kemudian restart SSH. Nah, sebagai berikut. Kemudian kita ketikkan kembali perintah systemctl status SSH. Nah, pastikan di sini layanan service SSH-nya telah running ya dan dalam kondisi enable. Baik, di sini kita periksa kembali untuk IP add servernya. Kemudian kita bisa buka new terminal. Oke, kemudian kita ketikkan perintah ssh kemudian root add, kemudian kita inputkan alokasi IP server yang ingin kita remote yaitu 110 kemudian 1118. Oke, di sini kita ketikkan perintah yes kemudian enter. Kemudian untuk passwordnya silahkan diinputkan password rootnya. Nah, sampai di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi interface, kemudian update repository, dan juga kita telah melakukan instalasi dan konfigurasi untuk layanan SSH untuk kebutuhan remote server. Baik teman-teman semua, barangkali hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.